Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pada siang hari ini kita mengadakan acara, yaitu acara musyawarah wilayah Jatim 2 OKOC Inak Makmur tanggal 12 Juni 2021 di Toggolen. Tepuk tangan dong untuk acara kita hari ini. Adapun susunan acara, pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu himne OKOC Inak Makmur, Mas OKOC Inak Makmur, kemudian doa, serta penayangan dokumentasi OKOC Inak Makmur, sambutan Ketua OKOC Inak Makmur oleh Pak Joko Dwitanto, kemudian agenda musyawarah wilayah Jatim 2, silaturahmi pengenalan OKOC Indonesia, kemudian seputar OKOC Inak Makmur, optimalisasi Korda, kemudian tugas dan laporan Koda, serta pemutaran video akhir acara, kemudian penutup, dan kita berfoto bersama. Kita mulai saja dengan menyanyikan lagu Indonesia. Kita berdiri dengan sikap sempurna. Semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi wanduk ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Himne OKOC Inak Makmur. Sementara belum hafal, nanti ikuti aja. UMKM Indonesia dalam rasa penuh resah. OKOC Inak Makmur, kami siap mendukungmu. Lepaskan seluruh penat, lupakan segala tanah. Bersama kita bergerak, UMKM harus kuat. OKOC Inak Makmur, tempat kita saling rangkul untuk bangkitkan usaha Indonesia Raya. Giat dan kolaborasi, bersatu
Bangkitlah UMKM, majulah, majulah, majulah OKOC. Semangatlah, semangatlah, semangatlah UMKM. Jayalah, jayalah, jayalah Inamakmur. Bersinergi dan berbagi, memperkuat kejayaan negeri. Bergandengan, berikhtiar, memajukan negara Indonesia. Kolaborasi, berkreasi, kerjasama membentuk prestasi, memikirkan, menyarankan, memakmurkan Indonesia merdeka. Sambil santai boleh minum-minum dulu Ibu, Bapak sekalian. Muhammad Rasulullah. Dalam video ini adalah pembukaan rumah galeri yang terletak di Villa Bukit Mas Surabaya yang dibuka langsung oleh beliau Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk rekan-rekan yang mungkin belum pernah ke rumah galeri, wajib datang ke rumah galeri di Surabaya, terutama yang mungkin dari Probolinggo yang belum pernah Pasuruan, wajib datang ke rumah galeri yang ada di Surabaya. Dan ini kita ada bincang kreatif bersama dengan Dr. Gamal Albinsai. Ini produknya Malang ini. Dan ini adalah Ketua OKOC Indonesia Bapak Iim Rusyamsi, bagi yang belum mengetahui. Dan ini adalah acara Mukernas OKOC Inamakmur yang pertama di Kota Batu Malang. Yang punya kaos seperti ini berarti sudah pernah ikut Mukernas pertama di Batu Malang. Ini dibuka langsung oleh Bapak Iim Rusyamsi, Ketua OKOC Indonesia. Ini adalah penandatanganan fakta integritas OKOC Inamakmur di Jakarta bersama dengan Bapak Joko Witanto dan Ketua OKOC Indonesia Bapak Iim Rusyamsi. Anunya juga kan bantal itu lo kudu anunya juga biar nggak sakit. Lo minumnya juga biar nggak sakit. Nah, Ini rangkaian acara Mukernas yang pertama di Kota Batu Malang. Yang ada fotonya di sini siapa saja? Boleh? Oh, Bu Munawwaro yang ada di situ.
Nah, ini penandatanganan fakta integritas OKOC Ina Makmur di Jakarta. Dan ini adalah bincang kreatif bersama Dr. Gamal Albin Said, lokasinya di Rumah Galeri. Ini program mentoring UMKM Go Corporate 99 hari naik kelas. Dan ini tim pendampingnya. Ini kegiatan-kegiatan webinar OKOC Ina Makmur, dan ini banjir closing digital marketing di beberapa kota. Mungkin Malang, Probolinggo, Pasuruan belum ada ya ini. Nanti insya Allah setelah ini akan berlanjut ke kota-kota berikutnya. Ini Magetan, Ponorogo yang sudah mengadakan. Ini dialog yang diadakan oleh Pagak TV bekerjasama dengan OKOC Ina Makmur. Ini banjir closing seminar digital di Kota Ponorogo. Sambil menikmati hidangan, monggo bisa mencicipi kolak. Alhamdulillah. Saya nanya Tapi tahu. Masih dilanjut Pak Joko? Masih. Terus kan nanya-nanya kejarinnya kok. Ini Kota Malang belum ada digital marketing ya. Insya Allah ya, nanti kita setelah menjalankan bulan Juli ya mungkin ya, kita sukseskan untuk Malang Raya. Batu Pak Budi sudah digital marketing belum ya, nanti ikut Malang Raya ya. Malang Raya jadi satu, Porda Malang, Kabupaten. Pasuruan sudah ya, Pasuruan. Ya, langsung saja Pak Joko. Iya. Sambutan dari Ketua Umum OKOC Ina Makmur, Pak Joko Dwi Tanto. Kita beri tepuk tangan untuk ketua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati hidangan, nggak apa-apa, silakan. Nanti daripada nanti berbau rasa ya, berbeda rasa. Alhamdulillah siang hari ini cuacanya sejuk di Lawang ini, nggak ada matahari. Jadi mudah-mudahan tidak kebablasan hujan nanti, mudah-mudahan sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ini Muspil Jatim 2 dari Jawa Timur yang kelima ini. Jadi kami rejo mulai dari Jatim 5, kemudian geser ke Jatim 1, Jatim 3 kemarin di Jatim 5-nya di Jember, Jatim 1-nya di Surabaya, Jatim 4 di Kediri, kemarin Jatim 3 di Ponorogo, hari ini Jatim 2 di Lawang, Malang. Nanti Jatim 6 sementara kita hold dulu karena Madura masih agak rawan, beberapa kegiatan hampir semua sementara dipending, jadi sementara untuk
Jatim 6 kita tunggu sampai semua kondusif. Ini mumpung masih di bulan Syawal, kami selaku pengurus pusat OKOC Ina Makmur, selamat berlebaran, minal aidin wal fatin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum taqabbalan karim. Jadi mungkin kalau ada kesalahan apapun yang kami lakukan selama ini, mohon dimaafkan. Dan kami pun atas nama pengurus juga maafkan kesalahan dan kekeliruan Anda semua. Saling memaafkan, yang penting kedepannya harus saling ngasih kontribusi untuk OKOC Ina Makmur. Dan kebetulan Malang ini agak merosot tajam perkembangannya. Dulu di awal OKOC berdiri, Malang ini sebagai barometer OKOC Ina Makmur. Semua kegiatan selalu melihat Malang Raya, entah kota, kabupaten maupun Batu, apapun. Dari OK Indonesia pun, dari Pemprov semua merujuk ke Malang. Barometer kegiatan Ina Makmur itu di Malang. Tapi perkembangan akhir-akhir ini itu sudah mulai kesalip. Jadi alhamdulillah wilayah-wilayah lain sudah mulai berkembang ya, mulai berlomba-lomba lah untuk kebaikan. Memang kami di Malang ini belum pernah mengadakan roadshow, itu kesalahan kami. Nah, saya minta setelah ini ayo kita agendakan roadshow. Saya sudah berkali-kali bilang ke Mas Agung juga pernah, roadshow ini salah satu kunci kita bisa mengembangkan Korda. Awal mula kita melakukan roadshow, semua daerah hal yang sama. Jadi daerah yang selama ini redup, nyantai, kita adakan roadshow, kemudian kita ada pendampingan 1 bulan, kita lihat potensi-potensi, kita ambil semua, kita rangkul, kita kenalkan Ina Makmur, begitu dia klik, kita jadikan penggerak, jadi pengurus. Hampir semua seperti itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah semua jalan. Mulai dari Banyuwangi, Situbondo dulu cuma, ya matiskan terutama itu, Situbondo sekarang sudah mulai melejit. Hubungan mereka dengan Pemda, dengan dinas sudah luar biasa. Geser ke Bondowoso juga sudah mulai jalan. Sampai ke Ngawi, kemudian Ponorogo pun dulu, Ponorogo itu hanya kota biasa, sekarang malah luar biasa. Harapan kami, Malang Raya, termasuk Probolinggo nanti akan kita coba benahi. Pasuruan belum ada, kita akan segera bentuk. Malang saya minta yang kota harus segera di Pak Eko, Pak Eko, harus segera kita restruktur kota Malang. Kabupaten udah lumayan, Batu pun juga harus sama, kita bergerak semua. Saya minta nanti kalau kita ngadakan roadshow itu tolong benar-benar di Batu. Mungkin kita bisa pilih lah Batu sendiri, Malang sendiri, supaya nanti nggak terlalu jauh. Nah kemudian kalau Pasuruan, Probolinggo nanti kita juga agendakan. Manfaatkan momen itu, event itu sebagai langkah awal untuk kita bisa recovery kegiatan ini. Semangat, sanggup nggak? Harus sanggup, karena Malang dulu itu top lah. Sebenarnya Malang itu top orangnya. Coba belum ada yang merangkul kembali, belum ada yang menggerakkan kembali, sehingga loyo semua. Saya berharap adanya label ini atau muspel ini, kita udah mulai bergerak lah. Ini aja yang punya kelas ini cuma berapa orang Malang? Sedikit Pak. Sedikit banyak ya? Ada barengan ya. Oh barengan ya? Banyak yang kebarengan Pak. Gini loh Pak Ketum, mohon maaf menyela ini ya. Oh ya, oke, dilanjut monggo. Kita acara nyantai aja. Kita mungkin beda lah. Apa yang saya sampaikan di Jatim 2 sama Jatim yang lain, kita melihat kondisi lah. Jadi nanti kita mungkin banyak kita berdiskusi, kita membahas ke depannya Malang mau seperti apa. Kami dari kalian pakai tetap siap support untuk kemajuan Malang Raya, termasuk Probolinggo dan Pasuruan. Saya kira itu sambutan saya untuk kali ini. Nanti kita akan tidak lainkan pada diskusi santai lah. Nanti apa yang kita bahas dan apa yang kita kerjakan. Dengan buka sekalian ya Bu ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah wilayah Jatim 2 dengan ini saya nyatakan dibuka. Untuk OKOC Ina Makmur. Kemudian acara berikutnya adalah agenda musyawarah wilayah Jatim 2, yaitu
silaturahim sudah, pengenalan OKOC dan seputar OKOC Ina Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketum untuk musyawarah wilayahnya sudah panjenengan buka. Alhamdulillah. Daftar peserta per siang hari ini tercatat sejumlah 30 orang. Alhamdulillah lebih dari 50% dari target Pak Ketum. Target kita awalnya dari 60 karena memang dari manajemen sendiri kita dibatasi maksimal 50 orang karena mengingat masih masa pandemi, jadi saya kira mungkin mohon dimengerti lah Pak Ketum ya. Jadi kita sudah ada target 60% dari kehadiran yang direncanakan, yaitu 60. Awalnya 50, ada toleransi 5% dari total peserta, tapi alhamdulillah kita sudah tercapai dari separuh lebih lah. Perlu kami sampaikan Pak Ketum, jadi daftar hadir dari 30 orang ini alhamdulillah semua perwakilan dari Malang Raya, Probolinggo dan Pasuruan alhamdulillah semua sudah terwakili Pak Ketum. Dari Pak pimpinan sendiri, dari Korda Batu sudah ada, dari Pak Budi dan tim, beserta ada Pak Yudi juga infonya, terus Pak Agung, alhamdulillah beliau semua sudah hadir. Terus di Malang Kabupaten, alhamdulillah sebagai tuan rumah Pak Tari selaku ketua panitia yang dipercayakan kepada beliau, alhamdulillah kita bisa menempati tempat yang istimewa ini. Dengan bisa dikata kita diberi fasilitas lah sama Pak Tari, cukup biaya parkir ya, terus biaya kontribusi untuk konsumsi. Tapi alhamdulillah nanti ada surprise dari kami, dari panitia yang tidak kita sebutkan. Nanti akhir acara aja kita nikmati bersama. Mentok pedas sama opor mentok. Ini nanti tambahannya dari konsumsi yang ada. Alhamdulillah, ya yes, kita kerja bakti Pak, kita bareng-bareng Pak. Jadi Korda Batu sama kita Malang Raya, alhamdulillah lah semua berkat campur tangan dari rekan-rekan semua. Tanpa beliau-beliau semua kita tidak bisa mengadakan acara seperti ini Pak. Ini termasuk dadakan Pak, jadi kita kejar target dari Pak Ketum, karena saya bolak-balik dijawabri sama beliau kapan ini Jaktim 2 ini. Langsung saya kontak Pak Budi, alhamdulillah beliau welcome, kita di rumah beliaunya, kita bahas secara apa namanya simple, kita ada beberapa orang perwakilan, ya alhamdulillah bisa terlaksana ya Pak Budi ya. Berikutnya mungkin pengenalan lah, ini karena memang banyak anggota yang baru juga. Nanti kita ada session perkenalan Pak dari Korda Batu, dari kabupaten, kota. Mungkin kota sementara ini masih vakum Pak, karena memang kita belum tahu ini vakumnya sampai kapan, karena posisi saya sama Mas Kadafi selama ini sebagai pendamping aja, jadi kita penggerak aja untuk anggota-anggota lain yang sekiranya bisa kita tampung, mari kita tampung di wadah apa namanya penggerak untuk UMKM ini. Jadi kita sifatnya ini ya sosial semua, kalau bisa malah tombok, nggak ada kita profit orientednya, insya Allah selama ini sih belum ada Pak. Tapi alhamdulillah lah berkat support semuanya dari kita sendiri termasuk pasangan hidup kita, support tentang aktivitas yang kita jalanin. Insya Allah semuanya dalam keberkahan Allah. Semoga kita diberi kesehatan, semoga kita dijauhkan dari wabah corona ini, karena tali silaturahim insya Allah merekatkan semua Pak, termasuk merekatkan rezeki, merekatkan persaudaraan, juga ukhuwah Islamiyah kita di bawah bendera OKOC Ina Makmur, di bawah pimpinan Pak Ketum kita Pak Joko Witanto. Mungkin prakata dari saya sebagai perwakilan pendamping untuk Kota Malang. Berikutnya mungkin saya beri kesempatan untuk Pak Budi. Oh ya, oke. Berikutnya pengenalan untuk OKOC sendiri akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketum Pak Joko Witanto. Monggo Pak, waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Eko. Ini kesempatan kita mengulas bentar lah tentang OKOC. Saya juga nggak yakin teman-teman sebenarnya tahu apa sih OKOC. Minimal kepanjangannya lah. OKOC apa kepanjangannya kira-kira? Yang tahu angkat tangan. Apa Bu Wina? Kenalkan.
Salam, Pak. Perkenalkan, saya Bina Pratiwi, perwakilan dari Korda Betul, Probolinggo. oke. Posisi saya sekretaris kalau Oke. di Probolinggo. OKOC kepanjangan dari One Kecamatan One Center Entrepreneurship. For Entrepreneurship, oke. Ada nggak yang lain yang baru dengar ini? Enggak, minimal itu ya. Sekarang sebenarnya apa sih OKOC itu? Ini saya putarkan slide dari pusat yang perlu kita tampilkan. Minimal kita tahu lah, oh ternyata OKOC itu nggak hanya sekedar tulisan aja. Ada beberapa kegiatan, beberapa usaha yang diciptakan di sini. Kita simak bareng-bareng ya, bentar. Beliau berdua lapangan kerja, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Misalkan sebuah bangunan, OKOC Indonesia adalah sebuah gerakan berbasis kewirausahaan sosial yang terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan sosial yang diwakili oleh Perkumpulan Gerakan OKOC atau PGO sebagai wadah sekaligus payung hukum dan induk organisasi dari keseluruhan gerakan sosial OKOC. Pada lapisan sosial ini, model bisnis yang dijalankan adalah penggalangan dana yang bersumber dari donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan dan dukungan, serta yang ketiga adalah royalti atas penggunaan merek OKOC. Untuk menjalankan model bisnis ini, maka ada 4 komponen yang dibangun. Yang pertama adalah membangun sebuah kurikulum yang dinamakan sebagai kurikulum 7 TOP, yaitu singkatan dari 7 tahap OKOC Prima. Kurikulum ini diadaptasi dari program Envoy di emruf.org atau MIM R1 Foundation yang telah berjalan sebelumnya dan telah terbukti sukses dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. Program Envoy yang terdiri dari 4 komponen, yaitu pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pencatatan keuangan, dikembangkan menjadi kurikulum 7 TOP yang terdiri dari 7 tahapan, yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, dan akses permodalan. Komponen yang kedua adalah merek OKOC. Nama OKOC telah memperoleh hak paten. Royalti atas penggunaan merek OKOC ini akan menjadi salah satu sumber pendanaan, yaitu gerakan sosial OKOC. Komponen yang ketiga adalah Dewan Kurasi yang saat ini diketuai oleh Prof. Indra Uno dan beranggotakan para ahli dan spesialis di bidangnya masing-masing. Dewan Kurasi ini menjadi bagian dari sistem manajemen mutu OKOC. Untuk memastikan produk dan output program OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, anggota OKOC dapat memanfaatkan penggunaan merek OKOC melalui pengajuan, persetujuan, dan rekomendasi dari Dewan Kurasi. Komponen keempat adalah Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Komponen ini adalah untuk memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh anggota OKOC untuk dapat menumbuh kembangkan usahanya. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kegiatan silaturahim, bekerja sama, kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha. Lapisan kedua, di bawah lapisan pertama adalah lapisan wirausaha sosial yang diwakili oleh para penggerak komunitas. Penggerak-penggerak ini menjadi motor gerakan sosial OKOC dengan menjalankan model bisnis kewirausahaan sosial, yang artinya memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada agar dapat menghasilkan profit yang tidak hanya bermakna secara komersial, tetapi sekaligus secara bersamaan, juga bermakna secara sosial atau dapat memberikan dampak sosial, mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan yang kesemuanya diharapkan akan memberikan dampak positif secara sosial.
Untuk model bisnis ini, para komunitas penggerak yang akan menerapkan secara langsung kurikulum 7 top untuk anggotanya. Saat ini, sudah ada lebih dari 200 komunitas penggerak dengan target 500 penggerak pada 2024. Berikut adalah sebagian dari lapisan terakhir, yaitu lapisan ketiga, adalah lapisan wirausaha, yaitu para anggota atau pelaku usaha OKOC yang menjalankan usahanya sesuai 7 top dengan menjadi wirausaha dampingan. Pada 2024, ditargetkan 2 juta pelaku, baik yang berbentuk PT, CV, koperasi, yayasan, lembaga, wakaf, UMK, dan lain sebagainya. Terakhir, sebagai penutup dari uraian bangunan gerakan sosial penciptaan lapangan kerja OKOC ini adalah pernyataan para founder OKOC. Sandi Uno adalah pendiri OKOC. Indra Uno adalah pendiri OKOC. Tetapi you and me do not own OKOC. Beliau berdua bukan pemilik OKOC. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan bagan ini, bangunan OKOC ini. Yang pertama adalah ini saya biasa pakai pointernya tinggal di Ponorogo. Jadi ini yang pertama adalah tahapan 7 top. Ini saat rakornas kemarin yang saya sampaikan. Jadi kalau ikut anggota OKOC, kedepannya memang harus lewat 7 top ini. Mulai dari pendaftaran, ada pelatihan, ada pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan sampai akses permodalan. Jadi anggota yang masuk ke OKOC itu minimal dapat ini. Ya memang di awal kita masih seakan dari anggota masuk bersabdur kan gitu saat ini ya. Nanti kedepannya kita harus mulai panjang karena memang dalam tahap ini akan muncul lapangan kerja ataupun gerakan sosial OKOC ini. 7 top ini. Jadi pendaftaran nanti ada dari OKOC nama pusat sudah membuat link, nanti saya mohon teman-teman klik itu untuk masuk di situ. Jadi kita mulai pendaftaran di awal. Kemudian yang kedua, mungkin ada merek OKOC. Pernah nggak kita dengar air mineral OKOC? OKOC Beauty, pernah nggak? Itu merek yang dikurasi OKOC. Jadi Bapak Ibu, kalau punya produk yang sudah kuat, kemudian mau di branding OKOC itu bisa. Nanti kalau udah branding OKOC berarti udah kita main skala nasional. Itulah salah satu keuntungan masuk OKOC. Jadi katakan misalnya ini lah onde-onde ketawa. Misalnya ini. Mereknya apa Ibu? Dediar ya. Contohnya ini. Kalau Bu Dediar di Malang ini sudah merasa top untuk ini, untuk produk ini. Kemudian ingin mengembangkan pasarnya, itu bisa di branding OKOC. Kalau OKOC berarti dipasarkan sama penggerak seluruh Indonesia. Tapi untuk masuk ke arah ranah merek ini, tentunya harus melewati dewan kurasi. Ya sebetulnya kita sebelum lanjut produk lah. Nah, ini ada sutil. Ini. Dewan kurasi ini satu. Itu. Jadi silakan berlomba-lomba. Kalau Anda yakin produknya sudah siap dari segi kuantitas maupun kualitasnya, nanti bisa kita bantu untuk masuk ke sini. Ya, mulai dewan kurasi. Kemudian ada pertanyaan, Pak, Mas, itu di Indonesia, kata di mana? Ada banyak namanya OKOC. Ada OKOC Forever, ada OKOC Melawe, ada OKOC Express, ada OKOC Fashion, OKOC Beauty, dan sebagainya. Sebenarnya apa sih mereka itu kan tuh? Mereka termasuk kita, ini logi kita nih, OKOC yang 3 ini. Kita berdagang di atas ini, gaya ini. Itu penggerak-penggerak yang di bawah naungan OKOC. Jadi semua ini itu masuk dalam gerakan OKOC dan sebagai penggeraknya atau payung bisnisnya itu OKOC Indonesia. Jadi mereka berhak menggunakan nama OKOC untuk komunitasnya atau penggeraknya. Tapi pun diserahkan pada masing penggerak. Ada juga yang spesifik produk. Misalnya OKOC Express, OKOC Beauty, itu hanya produk aja. Kebetulan kita Indah Makmur
itu kita ambil porsi lintas sektoral. Kita bebas saja, mau kosmetik, pertanian, mau jualan, produksi bebas saja. Dan kita punya wilayah teritorial bebas, karena kita punya akte sendiri. Jadi kiblat OKOC adalah akte sendiri kita punya. Waktu itu kalau hanya satu kota, nanggung. Kita berdua satu kota nanggung. Minimal kita satu provinsi lah, karena potensi Jawa Timur itu luar biasa. Sehingga kita bisa bergerak kemanapun lah. Kenapa kita OKOC? Nah, target OKOC Indonesia di tahun 2024 itu dia harus 500 penggerak. Pertanyaannya, Pak, 24 ini apa? Ada unsur politiknya kok 24 Pilpres? Tidak. Kebetulan aja Pak Iim tadi ketuanya itu masa jabatannya berakhir tahun 2024. Termasuk saya pun juga mentargetkan teman-teman untuk penciptaan lamar kerja sampai 2024 itu berapa? Kembali lagi, Pak, ke 2024 lagi. Nah, kebetulan tahun 2020 itu kami mengeras di Batu. Itu kan kami dilatih di situ. Masanya 4 tahun, jadi 2024. Jadi serba kebetulan 2024 endingnya. Bukan karena nanti Pilpres, bukan. Karena memang ketentuan kita mengatur pengurus OKOC Makmur maksimal 4 tahun. Nanti setelah itu bisa diadakan pemilihan pengurus baru. Ini tadi di awal saya katakan Pak Indra, Prof Indra sama Pak Sandi Uno itu adalah pendiri OKOC, ya. Yang mendirikan OKOC beliau berdua. Tapi tahun 2017 nama OKOC ini atau brand OKOC ini sudah dibagikan ke masyarakat. Memang beliaunya pendiri, tapi saat ini beliau berdua bukan pemilik OKOC. Yang memiliki OKOC ya ini sama penggerak di sini. Jadi perlu ditegaskan bahwa Pak Sandi sama Prof Indra saat ini bukan pemilik OKOC. Tapi kok yang mendirikan ya, dan OKOC sudah dibakar pada masyarakat. Pernah dengar nggak nilai brand OKOC? Yang belum pernah dengar apa? Nilai brand OKOC berapa? Yang belum pernah? Tahun 2020 saat saya ke Jakarta, kemudian saya konfirmasi by phone sekitar bulan September 2020 tahun kemarin. Nilai brand OKOC intangible value brand sebesar berapa kira-kira? Berapa? 2 juta berapa? Ini kalau betul saya kasih ini. Saya nggak yakin punya saya. 7 juta. Iya, berapa? Nilainya berapa? 7 triliun. Jadi nilai brand OKOC itu 7 triliun. Itu kok dibeli pada ada yang mau beli itu 7 triliun. Itu yang menentukan bukan Bang Sandi, bukan Pak Ai, bukan OKOC Indonesia, tapi memang para pihak lain yang memang mengkurasi terhadap suatu brand. Nilai intangible value untuk brand OKOC senilai 7 triliun. Itu suatu nilai yang luar biasa. Pertanyaannya, masuk iya sih Pak, loh. Sekarang Gojek aja udah berapa triliun. OKOC luar biasa. Ini jaringan ini sebenarnya kalau kita kembangkan, kita masuk ini itu udah luar biasa. Makanya kalau kita ke daerah-daerah, begitu kita masuk OKOC, banyak orang ikut kita. Karena apa? Kita bukan mau mengasosiasi mereka, tapi kita mau merangkul semua. Karena sifatnya kalau daerah-daerah sifatnya lokal. Mungkin daerah Banyuwangi, dia punya komunitas Banyuwangi, hanya Banyuwangi aja. Dan Jawa Timur nggak ada. Kita Jawa Timur kita punya sekarang ini. Naik lagi nasional kita punya OKOC Indonesia. Internasional pun punya. Mal OKOC kita punya. Coba masalahnya adalah kita tidak pernah tahu dan tidak mau peduli apa itu sebenarnya OKOC. Kalau kita coba meluangkan waktu, meluangkan pikiran sedikit saja, kita akan lebih kenal OKOC itu. Dan kalau udah kenal, sungguh luar biasa. Saya kenapa sama dengan teman-teman pengurus pusat aktif? Karena kita tahu nilainya ini besar gitu loh. Ini yang kita optimalkan untuk kita saling berbagi lah untuk kebaikan semuanya. Ini yang kita OKOC ya. Pertanyaan, monggo. Boleh Pak. Jadi kalau memang kita pakai OKOC langsung, misalnya contohnya brand apa jaringan? Kalau kecil nanti lewat penggerak saja. Kalau kecil lewat penggerak saja. Misalnya produk jaringan bapaknya member of OKOC Makmur, dikasih nama OKOC nggak apa-apa. Nanti terserah kodanya lah. Itu biasanya kita
berbagi lah. Tapi kalau udah pakai nama OKOC, misalnya air mineral OKOC apa itu pakai ada royaltinya. Royaltinya nggak mahal kok. Misalnya satuan cuma 500.000 saja. Tapi kalau nggak mau ribet-ribet ke Jakarta, karena mungkin produk kita belum gede besar, tapi kita yakin barang ini akan melejit, ya sama kodanya aja. Nanti aja member of OKOC Nama Makmur gitu aja. Jadi penggeraknya di bawah nama penggerak. Itu ya, Mas. Dari Batu ya. Sama Pak Yudha bersama wajahnya. Kakak adik loh. Pak Yudha kita ngembari. Iya. Oke, monggo. Oke. Percuma kalau OKOC nggak dicantumkan kan sebagai penggeraknya ya. Oke. Nanti produk mereka dari anggota ya personal. Betul. Saya setuju ini, Pak Masin. Saya berharap teman-teman artinya kalau kita udah yakin OKOC besar, kita harusnya mencantumkan. Di tempat lain kemarin di Ponorogo ada di stempel stiker kecil, ada stempel stiker langsung aja biasa OKOC dicatum gitu. Nah, meskipun di beberapa pasang ditempel aja. Itu kalau mereka bangga dengan OKOC kita karena mereka aktif bergerak. Merasa OKOC di sana di Ponorogo itu dibutuhkan banyak orang, sehingga dia pede memasang brand OKOC Nama Makmur Kodam Ponorogo itu di dalam kemasannya. Saya kemarin lihat, mungkin di bawah besar masih ada. Saya kasih sebuah produk ditempel stiker di ujungnya tuh, tempel sendiri. Dia punya kayak seperti ini. Nah, misalnya nih ya, di pojoknya ada tulisan tempel stiker OKOC Nama Makmur. Boleh nggak apa-apa. Dan itu paket mereka sama sekorda ini sama korda kompak dia. Dia merasa bangga dengan OKOC yang memberi manfaat. Tapi pertanyaan di Malang, apakah mau seperti itu? Jangan-jangan nggak penting OKOC untuk barangku, kenapa? Oh, belum ngerti ya. Oke. Nanti tolonglah kodanya. Kalau kita mau branding sama-sama OKOC, itu ditempel nggak apa-apa. Tapi kita harus komit. Tidak boleh menjatuhkan OKOC. Kalau udah semangat komit semua itu, insya Allah brand ini akan berkibar lah. Malah kita juga kelas kemarin menciptakan satu brand namanya Maina. Kedepannya kita pakai brand Maina itu untuk branding OKOC produk kita. Khusus Nama Makmur, Maina. Misalnya ada warung Maina, misalnya warung rawon Maina, apa Maina. Kita udah rakonas kemarin kita sampaikan. Bu, kenalan namanya dulu. Bu Endang dari Malang ya. Bu, apa Pak? Mas Hakim. Oke. Bumbu, oke. Oke. Produk saya mendapatkan izin yang sudah komplit ya Pak. Oke. Yang Bapak Oke. sanitasi lain. Apakah nggak bermasalah Pak kalau kita mencantumkan OKOC? Nggak apa-apa, Bu. Nggak ada protes dari Nggak apa-apa. pihak lain. Pihak lain sama sini. Ya, mungkin dari pihak lain maksud saya itu dari OKOC sendiri karena saya kan punya merek sendiri Pak. Oh, jadi gini, kalau membawa OKOC, jadi kan punya merek apa? Tadi dedar dia. Jadi kan nggak apa-apa, kasih stiker di bawahnya, langsung nama brand OKOC tempel ke situ. Atau dalam stiker itu langsung sablon member of OKOC, nggak apa-apa. Kan tapi jadi kan izin sama kordanya. Kalau jadi kan Kabupaten Malang, bilang ke Kodam Malang. Gitu. Nggak apa-apa Bu, kita branding sama-sama. Terkadang kalau udah teman-teman udah merasa produknya laku itu kadang nggak penting lah OKOC itu. Justru sebenarnya saya itu mau laku nggak laku kalau kita brand sama-sama itu akan menguatkan. Artinya apa? Yang bantu jual itu loh. Kalau kita tahu OKOC berarti kan sama. Produk jenengan akan ditawarkan. Coba kalau misalnya kita pameran ada beberapa produk, kita nggak tahu mana teman kita, mana kawan sama kita nggak tahu. Begitu ada OKOC, minimal kan jangan kita belilah. Oh ternyata itulah terkadang orang kita kalau udah barangnya laku nggak mau pakai nama OKOC. Justru sebenarnya dengan kita membiasakan nama OKOC itu kita akan disupport sama teman-teman kita yang lain. Itu udah otomatis lah. Misalnya kita ke pameran ada grup pisang banyak, ada OKOC loh kita punya sama-sama OKOC, pasti ada dibel OKOC, pasti udah nggak akan yang lain. Soalnya dalam bahasa kan kita nggak tahu rasanya satu sama lain. Ya brand itu yang dilihat.
Banyak dilihat, makanya oke semua dilihat. Coba buktikan nanti. Karena apa? Kita udah mulai sepakat, kita mengembangkan nama ini gitu loh. Bukan untuk pribadi, tapi untuk sosial semua kelompok. Kelompoknya besar, kapalnya besar, itu pasti penumpangnya juga enak. Bayangkan nilai brandnya di triliun. Misalnya sebuah kapal pesiar di triliun itu, ya saya yakin lah mungkin tempat duduknya indah, mungkin empuk, ada AC-nya, musiknya enak gitu loh. Sama dengan ini, kalau kita kembangkan sama-sama, harusnya anggotanya juga lebih nyaman gitu loh. Ada tambahan marketer yang akan bantu produk kita. Nanti kita kirim filenya aja. Oke. Diingati aja kok. Itu ya tentang OKC Indonesia ya. Saya kan ada gambaran ya. Kenapa harus ada nama OKOC, produk OKC khusus ya, ini khusus Indonesia. Kita belum bicara masalah Indah Makmur. Nanti filenya saya kirimkan nanti, diingatin aja.